Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'da la hawla wa la quwwata illa billah. Para kiai, para sepuh, para alumni, kakung, putri, sedaya hadirin hadirat ingkang kawula mulyakaken. Nyerahaken kakak kawula Kiai Sibil Manafia, Kiai Syahidul Ulum, wonten sedaya kawula Kiai Faimul Yadi. Alhamdulillah wonten kalih punika kula saged sowan wonten kesempatan panjenengan sedaya. Kula niku pun boten ngerti napa-napa acara Brebes niku nggih. Kula boten paham napa-napa, yo gak kenal sapa-sapa iki bener dewe di sini jenengan pondok kula kek lahir. Makanya ketika kalau inginane di dahulu Gus Sohib Pakure ini kok jadwalnya mari Tegal Brebes. Aku jawab lah nopo Brebes nopo enten santri kosong Brebes niku enak ya Mas nopo gagal di mawon Mas. Saya buatan kerso, mesti lagi anu budal orang buat dijajal. Masa lagi mereka ini kalau malah tilam, jadi di perjalanan seng kedai buatan pada, tapi kalau malah mau mantuk tilam. Mau tilam pun enak, wis kalau wis lali, orang Brebes dia kalau malah tangi gara-gara kesini tuh. Aku kagetnya, oh kakakku malah tuh ini opo. Rasanya kalau mau kok nih, Masya Allah. Ternyata pancen Jawa Allah tadi Gus ini yo luwih nemen kamu. Kula niku wau matur dhateng Gus Sohib. Enten pinten alumni Brebes niku? Ya mungkin sekitar 170. Teman-teman aktif ada berapa? Ada sekitar 30-40-an. Kok mudun berarti? Wong normalnya di beberapa daerah itu muda kok mudun. Dulu beberapa tahun yang lalu kalau kali Gus Fahim itu kita di sini. Aku sini bagi supaya yang di Purbalingga itu. Tentang Purbalingga itu tunggu kerajinan aku itu supaya nah itu kita ini pertama kali nyampe sana itu alumni itu 11 alumni Purbalingga itu 11. Kemudian setelah kita ke sana Gus Fahim disemangati bolot-bolot itu. Alhamdulillah hari ini sampai aktif dari Purbalingga itu di atas 100. Jadi dari 11 orang itu mentes 100. Nah ini sama 140 kalah kepaten. Dari 170 malah kepaten 120. Dari nggih, betul apa-apa. Seperti mungkin dari 170 ini gue SPSU sudah dimenangkan di sana sebagai jasuri. Setuju tetap kagungan ini bisa kesanatan yang cekal. Sebetulnya kalau kita ditanya kenapa ada satu daerah itu ramai, ada satu daerah itu sepi. Biasanya amin di daerah niku yang ditentukan oleh faktor alumninya. Jadi alumni sing mumpuni, alumni sing moncer membuat masyarakat sekitar atau kota paling niku memiliki ketertarikan untuk kemudian anak-anaknya, keluarganya dikirim ke pondok pesantren. Makanya mungkin kalau betul ngerti mungkin 170 itu dua
piye nasibnya kok sampai akhirnya membuat masyarakat Brebes tertarik wonten lare wonten alkohol oplosan. Saya tidak akan beberapa faktor nomor ini. Oh ini hanya tinggi ngantak nanti si wasit dan si mereka kakean tadi dulu. Oh Gus ini duga-duga ini faktor itu loh. Kakean sate. Terus mulai paham apa kan? Insyaallah gila mugi-mugi dari sios ngaos tadi mbon dipika mugi-mugi makin dibarokati ngaos bolo-bolo tambah kompak tambah semangat kemudian memiliki ketertarikan untuk nopo bukan ketertarikan sebetulnya ngeten iki mung faktor kesadaran artinya bahwa masing-masing dari kita sebagai santri, sebagai santri daripada para masyayikh menika memang yang paling penting adalah kesadaran bersama bahwa kita semua ini memiliki tanggung jawab yang sama untuk melestarikan, mensyiarkan, mewarnakan al-Falaq di lingkungan kita berhikmah. Kulo sajane waktu tertarik oleh dawuh Gus Fahim sing terakhir gitu, artinya dia nuwun sewu Pak. Hubungan di antara kita ini satu-satunya hubungan yang paling diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah hubungan yang dilandaskan akan keilmuan. Jadi sebetulnya tidak ada satupun hubungan antar sesama yang kemudian bisa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali kedekatan kita dengan Allah. Lah, hubungan murid dengan guru itu hanya satu-satunya hubungan yang punya potensi menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di sisi lain ternyata hubungan ini memang memiliki satu keberkahan luar biasa kalau memang kita jaga dengan baik. Mohon maaf, kalau itu cah cilik buat nggak nopo-nopo, ya kata sudah ibu sini. Tapi kita sudah bisa melihat bahwa hampir semua santri Simbah Kiai Jazuli atau santri manapun, pondok pesantren manapun, alumni manapun yang berhasil itu rata-rata didominasi oleh mereka yang habis-habisan memastikan hubungan antara dia dengan gurunya sebaik mungkin. Makanya jenengan kan dari 170 orang tadi kan pasti masih ingat bahwa dulu ketika kita ngaji, dulu ketika panjenengan ngaji, misalnya kita harus ngawas hikam maulid, di sana tegas dikatakan wa illam yasil qasidun ila maksudi fal ya'lam anna mujib hajfihi i'tiadun khamirun qalbahu ala ba'di syuyukhi fi ba'dil awqat. Kalau ada seorang santri kemudian pulang dan dia tidak mendapatkan apa yang seharusnya dia dapatkan, dan dia tidak mendapatkan penerimaan yang seharusnya dia dapatkan, dia tidak mendapatkan kemudahan-kemudahan yang seharusnya dia dapatkan sebagai privilege kesantriannya, di mana janji sebuah ilmu adalah memudahkan sahibul ilmi atau ahli ilmi
maka bisa dipastikan bahwa santri tersebut ada masalah dengan guru. Jadi lamun sampeyan ora padang urip, ora padang situasinya, itu hampir bisa dipastikan bahwa di antara sampeyan dan guru sampeyan itu memang ada masalah. Ketidakpedulian panjenengan terhadap al-falah kloso, di mana itu adalah tempat di mana panjenengan itu menimba ilmu. Coba bahasa itu Sindi Wau itu, di mana kalian semua belajar sholat. Ini begitu sebenarnya. Kalau saya tak mobil ya, Gus ini ngomong Gus bahkan takut itu sholat semari sopo. Memang iya, memang iya. Mereka al-ilmu din was-salah din fangduru aman ta'khuduna dinakum wa kaifa tusalluna hadhihi shalah fa innakum tus'aluna yaumal qiyamah. Jenengan saiki dadi wong Islam mesti takoki sebagai pengira. Kowe biyen dadi wong Islam acara ngopo? Kula niku nggih salat, poso, zakat dan lain sebagainya. Sing mulang sapa sing marahi sapa? Kowe melu mati hati sapa? Fa innakum tus'aluna yaumal qiyamah. Dan orang-orang yang mengajari kita hal-hal semacam itu adalah orang-orang yang hubungannya harus kita jaga dengan baik. Mereka adalah orang yang paling menentukan nasib kita. Bukan hanya di akhirat nanti, tapi mulai di dunia ini pun menentukan. Guru ini untuk makanya kalau ini untuk mengikuti matur bahwa kami sebetulnya tidak memiliki kesiapan yang cukup untuk menjadi guru. Bahkan jadi guru ini apa tenang? Tanggung jawabnya apa tenang? Sekelas Abdul Qadir Al-Jilani saja mengatakan, ana wa likulli man asura makubuhu min jami'il muridi wa ashabi wa muhibbi akhudhu biyadi kulla ma'asura hayya wa maita kulla ma'asura hayya wa maita. Guru itu adalah orang yang selalu siap untuk menolong kita, mengangkat kita ketika kita jatuh kapanpun itu, baik kita ini jatuh urusan duniawiyah ataupun kita ini jatuh urusan ukhrawiyah. Guru itu waktu itu Pak, karena memang guru itu selalu menyiapkan dirinya untuk itu. Fa'inna farasimus saros, karena memang kendaraan beliau untuk menyelamatkan kita itu sudah disiapkan dengan betul. Wa qausi mautur, napa kaus itu gendiwo itu apa ya? Oh boleh kan itu. Katakan semua senjata yang dimiliki oleh guru-guru kita itu disiapkan untuk menyelamatkan kita. Padahal muridnya itu ada kalanya yang tadi dalam di sini. Lihif di muridi wa huwa ghafir. Padahal muridnya kadang-kadang sampai guru dia lari tenang. Sampai guru dia ada tenang. Padahal itu adalah sebuah pelanggaran berat. Makanya Nabi SAW mengatakan, man alama abdan ayatan min kitabillah fa huwa maulah. La yanbaghi lahu an yakhdhullah wa la yasta'siru alaihi. Orang itu yang pernah ngajari kita walaupun hanya satu ayat, itu sudah mampu membuat kita menjadi budaknya. Tidak layak untuk kemudian kita ini tidak menempatkan beliau di atas segala-galanya. Tidak layak kita sebagai santri kemudian merasa mandiri gak butuh guru. Sampai dia tidak tahu mondok kan mesti sama mesti tahu ambil ngaji misalnya ke ngaji taklim. Ngaji taklim itu tegas. Karena tolak fi zamanil awal yufawwiduna umurahum ila ustadihim fayasiruna ila maksudihim minal ilmi wal fiqh. Kenapa santri-santri kuno itu memiliki keberhasilan yang sangat tinggi? Kenapa tingkat keberhasilannya sangat tinggi? Karena memang
kepasahannya terhadap gurunya itu luar biasa, total, loyalitasnya total banget. Tapi walan, cuman padahal walan zaman yang mu'alif taklim, walan zaman yang mu'alif taklim. Ini yakhtaru Nabi Anfusi. Hari ini seorang murid itu punya pikiran sendiri, punya gambaran sendiri, duwe angan dhewe. Aku kudu ngene, anakku kudu ngene, anakku kudu ngene. Fala yasyuduna ila maksudi. Fala yahsulu lahu syai'un minal ilmi wal fikr. Maka dia tidak mendapatkan apa, tidak mendapatkan apapun. Ngalim ya orang, bahkan pena ya orang. Makanya muka-muka kita sesuatu akan diawal selalu seperti wonten berapa sedikit hanya sekitar 170 orang. Muka-muka tetap diakoni sampai di Yesus. Mungkin lah, tetap apapun kalau bangga lah teman di daerah sing kula niku mboten duwe angen-angen nek ana santri basa ana 170 ya wis luar biasa. 170 itu jauh. Jadi kan wis lumayan. Nggih. Wong sing rada sering ngetok mon kaya sinten iki kok jenenge Safa mon kumpulan iki ben pakai kenal. Niku pun padahal pun paling lumayan ngetok niku. Lha niku pun paling apa ngesok gambar paling rada Islam lah iki. Niku pun kalau kita tempatnya kenal, iya mek tengah wajahnya namun tok. Bagus lo tangklet Gusti mau cedok bakal sapa kok malah dijawab Kang Mansur. Kak yo malah cedok pertama itu sapa terus saya dukone koyo ngono. Lek coba kula malah cedok sapa niku wis ngedai Gusti duka. Loh, artinya harusnya teman-teman muda seperti itu memiliki militansi yang lebih untuk kemudian menyemangati yang lain. Maka kan mereka memiliki kesempatan yang lebih luas untuk berkampanye. Siapa orang maka kampanye partai, tapi gak kampanye ngaji. Ya apa saja ngomajen kabeh wong iku khidmah beda-beda. Tapi kampanye ngaji kita ini adalah segala-galanya. Maka pondok Ploso niku pondok sing acarane boten itu kecuali ngaji hakikaten. Bahkan beberapa tahun belakangan pondok Ploso itu diadakan beberapa sekolah formal, diadakan kegiatan-kegiatan misalnya tahfidzul Quran dan lain sebagainya. Semuanya itu kalau kata Mas saya adalah hanya sekedar apa dengan hanya sekedar jaring, hanya sekedar pelet, hanya sekedar pelet untuk kemudian membuat orang itu tertarik ngaji. Ini menurut saya uang bapak ibu. Sebetulnya kampanye mondok, kampanye memondokkan anak, ini memang harus benar-benar kita tingkatkan. Mengingat situasi hari ini yang sedemikian rupa, bagaimana anak-anak kita harus benar-benar dekat dengan para masyarakat. Bagaimana anak-anak kita harus benar-benar memiliki kedekatan dengan para guru-guru kita. Mungkin jenengan senau sobat pakai ngetok, sobat pakai ketawis, tapi memiliki kedekatan secara batinnya terhadap masyarakat. Tapi itu kan belum mampu memastikan bahwa kedekatan yang sama atau kecintaan yang sama dimiliki putra-putra panjenengan terhadap para kiai, para masyarakat. Aku khawatir sama niku santri, sama niku alumni, dilalah duwe anak, kabeh kiai gak demen, kabeh NU gak demen, kabeh perilaku-perilaku bahwa ahli ilmi yo ora demen. Maka telatnya kita atau ketidakpedulian kita untuk mengarahkan mereka terhadap hal yang sedemikian penting itu. Makanya moga-moga mulai pertemuan malam hari ini semuanya tergugah dan benar-benar mengingat apa yang tadi Dr. Ibu Sini. Aku saiki hubunganku kabeh guruku akan saya rajut kembali dengan kemudian mengirimkan anak-anak saya atau keluarga saya atau siapapun yang intisab dengan saya
kepada pondok pesantren. Mugi sedaya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi ngaos dengan senebetipun pitakelan Gus Wahyu niku mungkin kita istiqomah. Iso mundani jenengan iku semangat kumpul. Terus itu penting niku, panjenengan semangat kumpul, tukar pikiran, saling bercerita, saling menghabarkan, ini penting Pak. Pokoknya mau bicara lah, dengan tambahin greget Pak. Jenengan ngomong nih NU, jenengan ngomong nih Islam, jenengan ngomong nih selamat dan lain sebagainya, tanpa kemudian jenengan membicarakan pondok pesantren, tanpa jenengan kemudian memikirkan pondok pesantren, itu ngomong kosong Pak. Wong NU mau nuwun sewu, pengurus NU saja. Kemana-mana selalu ngomongkan pentingnya Nahdlatul Ulama, tanpa pernah ngomongkan pentingnya pondok pesantren. Ini pun termasuk Ru'asail Munafiqin. Karena keberlangsungan Jamiah di Nahdlatul Ulama itu tergantung keberlangsungan pondok pesantren. Tanpa pondok pesantren, NU tidak akan pernah bertahan lama. Tidak akan pernah. Mergo sing iso nyare ati perilaku wadifah wong NU iki yo pondok pesantren. Dadi lamun toh omong klobot nyeritane gedene NU tanpa nyeritane piye mempertahankan pondok dan mengembangkan pondok, itu semuanya omong kosong. Bahkan tadi jenengan menceritakan bagaimana anak panjenengan supaya selamat dari godaan-godaan yang sangat mengerikan hari ini, tanpa ngomongkan bagaimana cara anak-anak kita berada di pondok pesantren, bagaimana mendekatkan anak-anak kita dengan para masyayikh pesantren. Niku omong kosong Pak. Kula niku anak kiai. Maksudnya dalam pada kenal kula kan yang tepatnya nama Gus ini tok. Gus kan mungkin Gus ini tok. Belum Gus lah sini. Masih agak belakangan lahirnya. Itu pun tidak memiliki kemampuan untuk kemudian mendidik anak-anak saya menjadi pribadi yang diinginkan oleh para masyayikh, yang diinginkan oleh para guru-guru kita. Mohon maaf, nopo malih kamu kados panjenengan panjenengan. Mohon maaf Pak. Bapak kula mohon didik kula boten ngatasi Pak. Mergo ya pancen ket biyen dukun iki kon nyuwun anake dhewe padha. Lha nggih, jenengan boleh ngalim, jenengan boleh istimewa, tapi kemudian dia merasa punya kemampuan untuk mendidik putra-putra panjenengan, untuk membangun jiwa kesantrian panjenengan dari rumah, itu sama sekali tidak mudah. Sama sekali tidak mudah. Ketelatenan, kesabaran, ketidakmauan untuk menyerahkan situasi dan lain sebagainya. Para masyayikh kita itu memang jarang memondokkan putranya, jarang banget. Ini paling namun nopo, dikirim pondok nopo, paling dia kos-kosan, dikirim boten. Hampir semuanya dididik sendiri. Mak Gus ini tok ini terus ganti kamu pondok ini tadi. Gus ini tok ini makanya ribut deh. Asli Gus ini warnanya boten pakai klosok. Iya. Itu lintun ini boten pakai pondok. Cuma beberapa waktu dikirim di luar itu semuanya dididik sendiri oleh Mas P. Tapi kan permasalahannya kualitas kita. Apakah panjenengan itu kemudian memiliki strata kemampuan sebagaimana Mbak Yeti, sebagaimana masyayikh yang lain untuk mendidik putra-putra panjenengan, itu sangat meragukan. Untuk Bismillah. Pokok sampai niat. Aku yakin ini Pak. Soalnya untuk saya lagi. Dari sekian banyak dawuh yang Gus Wahyu dan kemudian saya sama saya ngelakukan sampai yang pokok saya mulai sakit niaton, pokoknya anakku sih dibeli sama teman tuh kakek mondok. Mugo-mugo sama duit niatan di pondok sembarang beli sama 3 tahun sampai 2 tahun. Tuh yakin Pak, sama kudu mantep. Sama kudu mantep. Makanya bolo-bolo dari manten biasanya membayarkan sih tahu. Bocah kowe saiki dadi manten bojomu mau temu.
Kowe mulai lungguh ning kuwade diniati, sesuk nek sawayane diparingi utawa ambek Allah Subhanahu wa taala. Niat ana mulai saiki. Anak kula niki badhe kula wakofaken telepon lho. Wong duwe anak awakmu entuk ganjarane mondokne anak. Lah, yang paling mengkhawatirkan adalah kemudian kita ini kapok. Kita tuh sering diudahaken Gus ini. Jadi ternyata ono alumni kapok mondokne anak, maka merasa dirinya mondok ini tidak mendapatkan apa-apa. Nah, aku gak paham aku, kok iso mondok sampai gak itu apa-apa, jadi mondok mungkin buat bentuknya piye. Kok iso sampai modelnya ngono itu piye cerita. Lek coba bahasan itu Wahid, jangan sampai kegagalan kita membuat kita ini kemudian menyalahkan pondoknya. Jadi ini wah ngaji ini agak mirip gambaran itu saya. Lo namun cerita itu, karena kalau itu utak lo betul balik nih. Lagi itu lo utak lo betul balik, tapi kalau cilik nggak dari itu saya ini. Jadi ono alumni mergo biyen mondok ini bodoh. Dilarang kesan ngalah nanti kok mondok itu alfiah apal akeh banget 75 misalnya. Terus nanti kok anak wis wayahe mondok gak dipondok iki, malah ngomongi bojone. Bu, anaknya jadi mondok iki. Mondok iki angel tenan, ngaji kan tenan wong aku gak hasil. Goblokmu kok mesti diwarisne ambek anakmu, Bang. Dulu mesti siapa tahu malah anakmu kuwi malah ambek Allah Taala diparingi gampang. Dulu mesti diwali apa doae, ngalim ya akan kena diwaris nih. Sampai ini anaknya sopo ya terserah. Tapi jangan kemudian merasa bahwa mergo anaknya sopo terus mau lahir ngalim, tidak bisa. Makanya kontak. Sama dia pengen penak, pengen padan. Pun saya mulai cari pilihan itu. Nah, pokoknya aku untuk ya anak, aku untuk dulu usia mondok akan obat mondok. Sampai yang mau niat khidmah ijazuli dengan ikut meramaikan pondoknya ijazuli, insya Allah Pak, insya Allah jaminan jenengan ini bakal lebih lama. Lu tenang Pak. Pokoknya saya sama orang partai penak ini kok berarti sama ini ada semacam ketidakloyalan atau bahasa orto kasarin ada semacam pengkhianatan terhadap alma mater. Bahaya loh, sama wani-wani gak patek ngetok, wani-wani gak pengen nyambung hubungan dengan al-falah. Bukan masalah al-falahnya, tapi dengan kesanatan keilmuannya. Coba bahasa di Kajian Nabi, kan ini bahasa nih. Man alama abdan ayatan min kitabillah fa huwa maulah. La yanbaghi lahu an yaqtulah wa la yastaqsi'u alaihi. Kemudian diteruskan oleh Kajian Nabi, faman fa'ala dzalik faqad fasama qurbatan min qurban Islam. Aku malah ingat. Faman fa'ala dzalik faqad fasama qurbatan min qurban Islam. Seorang santri yang tidak berusaha habis-habisan untuk menjaga hubungan dengan gurunya, maka dia kurang kesantriannya sudah putus. Padahal asli ini coba Kajian Nabi baca kurang kesantriannya. Faqad fasama qurbatan min qurban Islam. Santri model menunggu berarti langsung urat keislamannya putus. Urat keislamannya putus. Semua nganggep bahwa hubungan kita ini hubungan hanya sekian hari, tidak Pak. Ini hubungan yang akan kita jaga dan kita bawa mati. Saya menuju santai-santai merasa bahwa oh iya aku biar coba mantan alumni, lari utang itu ya. Gus ini kan sempat daun ini tadi mantan alumni nopo mantan santri, tidak bisa Pak, tidak bisa. Tapi kalau memang sama benar-benar mantan alumni, mantan santri, ya pokoknya aku biar tahu dari santri, itu nggak bisa Pak. Pedet, ikut pedet Pak. Dan ketika itu putus, hatam. Ya mergo dari Kajian Nabi yang lain. Pak inakum tus alumni yomal kiamah, kamu akan ditanya, kok biar kok iso salah itu, siapa sih marah? Nyambung apa orang sampai bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kan kesannya kayak kita ini kampanye pondok, kampanye al-falah, bukan sebetulnya. Nur sewu Pak, senajan berbes niku nyumbang 40 wong. Tapi pondok pelosok itu hakikatnya saat ini kendala utamanya adalah kurang kamar.
mergo takabur mboten. Kita semangat ngomong seperti ini sampai Gus Ibu duka koyo ngoten niku hakikatul amr namung ngemang panjenengan. Namung ngemang panjenengan, mboten faktor napa-napa. Jadi aslinya lamun toh ditambahi 170 maneh balik maneh mondokne kok. Awake dhewe jadi yo telu. Iki arep didekek ndi menungso gak jelas iki. Lha saestu. Bahkan Masya Allah, kula niku nate kali Gus Wahid dikritik kali Romo Kiai Hanif, kali Romo Kiai Hanif Tegalrejo. Dikritik saestu kali Romo Kiai Hanif Tegalrejo dikritik karena ini kan pertemuan alumni Magelang, pertemuan alumni Magelang. Kemudian kita cerita, panjenengan ini sedaya kagungan putra monggo panjenengan pondokaken. Terserah panjenengan pondokaken dateng pundi. Mriki wonten Tegalrejo wonten Sarang wonten Kaliwungu wonten monggo. Ketika saya turun langsung dipunhubungi kalian Kiai Hanif Udhari Tegalrejo dipun dawuhi Gus nuwun sewu badhe matur. Kaget aku, kakek ora nyapa. Sebabnya ada bahasa ngeten. Pripun Gus, kula badhe kritik panjenengan. Kok kaget. Kok dikritik aku? Aku biasa ngritik kok dikritik ngoten. Aku biasa ngeloni wong kok dileni. Ternyata Kiai Hanif dawuh kula mboten ridho, kula mboten cocok. Jenengan nyebut pondok-pondok itu di hadapan alumni Al-Falah. Jenengan harus tegas. Nek pancen kowe kabeh iki alumni, anakmu wajib di pondok ini, nang pondokmu ini. Artinya wajib mau balik ini, nang Al-Falah. Ampun pondok-pondok itu. Karena bapakku loh, Romo Kiai Udhari. Ini Dawe Mbah Hanif. Saya itu nih buatan kok, kalau nambahin buatan melok Dawe Mbah Hanif. Mbah Kiai Udhari itu dawuh, sing kaakoni santriku, yakni santri Tegalrejo, mek wong-wong, mek alumni yang mengirimkan anaknya kembali ke Tegalrejo. Niku bapak. Selain itu tidak saya akui sebagai alumni, tidak saya akui sebagai santri. Niku Dawe Kiai Hanif. Kalau matur Mbak Yehuda, matur Mbak Yedin sama-sama bahwa Kiai Hanif dawuh ngene. Dawuh Mbak Yehuda, apa gak usah nyapa ngono. Wong mayone pondok dhewe iki apa. Jawabane bapak ngoten niku. Ya, maka ternyata pancen Mbah Yai Udhari boleh dawuh ngoten niku karena kualitas santri. Kualitas apa namanya? Santri Tegalrejo mungkin sangat bertanggung jawab dan siap untuk mengirimkan kembali alumninya, putra-putra alumninya kepada pondok Tegalrejo. Lah Mbah Yai udah dawuh ngoten mungkin karena delok model alumni gak sampean. Lamun toh kaya awakmu wis dianggap ke alumni bagus. Ini semuanya kan ala qadri kulihim wa qulubihim. Kenapa Mbah? Lha kita Pak Sani sami mawon. Cara Mbah Hasim dia ketok resolusi jihad. Niku model santri nek sampean kan ganti bakat merdeka. Kenapa dulu Mbah Hasim sangat pede untuk mengeluarkan resolusi jihad dan mengatakan bahwa jihad adalah fardu ain bagi siapapun Muslim yang ada di bumi pertiwi ini. Ya mereka santri zaman semula koyo beliau-beliau para masyayikh kita. Lah resolusi jihad itu ditokne saiki. Kayak pernah dikirimin Brebes. Saya yakin Brebes. Dan sial-sialnya kiai ketika memberikan arahan kemudian tidak diikuti oleh santrinya. Yang sial bukan santrinya, kiainya. Kok sesial itu punya santri modelnya seperti itu? Tuh, saya setuju. Kiai paling sial adalah kiai yang kebetulan santrinya tidak mengerti hak-hak gurunya. Padahal abang keselas, man waladak man sawajaka bintah. Kemudian man alamaka ilman wa ruhafan wahidan. Wa huwa afdaluhum. Makanya itu putih-putih kan mesti diomong di muqaddim ustadi ala nafsi walidi wa inna lani min walidi al-fadl wa syaraf. Fadaka sama nek tau ngaji balagho, zaka itu sing pertama itu pancen li taqdim fadaka murabbiru wa ruhu jawhar. Wa hada. Itu mesti ngono, Pak. Murabbil jismi wal jismu kasadaf. Ya Pak. Wal jismu kasadaf.
Makanya mugi-mugi hubungan panjenengan kalian apalah mugi-mugi tansah saya. Dan panjenengan benar-benar memahami saya sudah pegang tadi disampaikan oleh para kawagis oleh Gus ini. Gus ini dawuh ngoten menika, Gus Fahim dawuh niku hakul amar ini hanya menyuarakan apa yang didawuhkan oleh para masyayikh saja, Pak. Saya setuju. Saya setuju. Wong jenengan niku paling khol kan nih, tasih begitu jenengan. Oke, pasti kalau nggak kertas nih, gue agak agak dinar pundi kalau kertas. Oh iya gitu. Jadi ya orang yang tahu berkertas. Oke, saya setuju. Iya. Ya, jadi dia sadar kalau nih kloso yo ono guru orang nang ono. Ya mungkin guru panjenengan pagi panjang ini semua. Jadi kan masih sakit suami itu. Saya setuju Pak, hubungan ini harus dengan saya bisa saya ini. Kalau dia maham mungkin beberapa tahun lagi kita datang ke sini, suasananya sudah jauh lebih baik. Lain berbesar kaos pelosok semakin siang. Lalu itu bakal cerita nih mau kan? Oh Balinggae dirawi Gus Fahim, soko wong 11 alumni ini, dan ini saya kis hampir 200 lebih. Lepas Balinggae 200 lebih hari ini. Mungkin itu belum ada 10 tahun bukan? Belum ternyata 5 tahunan gitu. 5 tahunan kita nyampe di Purbalingga hari ini. Bahkan saya terima berarti apa sih? Benjing kan Purbalingga Benjing itu Purbalingga. Katanya acaranya di lapangan ini. Acaranya di lapangan, melete udah. Lalu, itu sama uang solas Pak. Jadi 5 tahun lagi kita akan datang ke sini. Dari 170, stadion. Allahumma. Alika bima'alil umur wa kawahimnya wa taqiyadailaha wa masafa minha. Ini adalah harapan dan cita-cita kalau dari Gus Fahim loh. Kalau memang kita punya itu positif tuh Pak. Positif. Awal dia sampai kalah mental terima kasih musafah berapa? Tenang. Bocah kayak gini nyalone wani. Bocah kayak gini duwe cita-cita aku iso, dah pilih aku loh. Bayang bocah kayak gini iso tak pilih. Kok ya ini kok gelem kapusan. Tidak artinya ini kok ya iso ada manipulasi semacam itu kemudian orang itu milih maka kepercayaan diri, maka keyakinan, harapan dan sebagainya. Dan ini kan yang kemudian berjuang untuk alma mater, berjuang untuk al-falah harus memiliki keyakinan yang lebih daripada itu semua. Mungkin butuh panjenengan kabeh diparingi pakan gelem dipondoni. Amin. Kadang-kadang dengan wis kadung semangat butuh ogat. Lek gawe Gusini, muga-muga ibu-ibu gawane panjenengan nggih ikut semangat. Moga jenengan tok Pak, semangat ibu-ibu baru semangat hatam. Hatam. Wong hampir rata-rata yang membuat anak tidak kembali ke pondok. Niku mergo ibu-ibune rada akeh ngejol iki. Tuh, jenengan kok manduk-manduk Pak. Tapi nek ibu-ibu semangat pasti jenengan gak semangat, tetap muda. Memang ibu-ibu niku hanya tampilannya saja yang lemah, tapi sejatinya penguasa sejati. Gus ini duka kayak ngoten niku wae. Nggih namung teknik tok, mangke mobil nggih kowe terus. Lha saya selek jamin nih wae ane. Tenan. Kula niku Pak, hampir melihat apapun kula niku iling dalile. Kula nyawang apa yang roh dalile. Tapi kula lek badhe dalile dosa kula di dawuhe Mbah Kanjeng Nabi stop. Ilang. Cerita apa ya? Bodoh dada. Wah ini muka-muka. Nanti panjenengan mau mulai semangat pengen mondok di Puto, ibu-ibu dukung. Ibu-ibu dukung. Penting nih. Sepenting niku panjenengan bongkar kanten al-ummu niku madrasah. Al-ummu niku madrasah. In adat syiban tayyibal arab. Pokok ibu-ibu konsis memikirkan anak-anaknya, pasti anak-anaknya akan sukses. Hampir semua ulama kita, untuk paling populer misalnya sekelas Imam Bukhari, yang kitabnya, yang karangannya menjadi kitab yang paling dipercaya nomor 2 setelah Al-Quran, itu hasil didikan ibunya. Karena yatim mulai alit, ibunya Imam Ghazali. Ini memang kamu memiliki ibu yang luar biasa. Makanya muka-muka ibu-ibu memiliki kesadaran terlebih. Bu,
jenengan itu kudu sadar bahwa kebahagiaan panjenengan di masa tua adalah ketika putra-putra panjenengan benar-benar menjadi putra sing diridhoi Allah Ta'ala. Bahagia. Jenengan dua anak sugih kaya Allah, tapi nek sampai duduk termasuk anak sing diridhoi pangeran, susah banget. Susah. Pun susah banget. Ente dah mikir saya itu. Pokoknya anakku coba pasien musikmu sampai putuku itu ngomong ke sopo tuh tidak musik ini anaknya kalau mesti kode itu sopo buat mansur sopo mau nah ini gue lagi anaknya kalau mesti kode ini ya kok merasa mungkin dia merasa gagal nih waktu sampai anak-anakku terus gagal aku terus saya gak apa-apa salah putumu budalno insya Allah pasti hasil dari Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang juga sampean hasil besok. Mantap Bapak. Kon ngapunten dengan ngagung, ngapunten sedaya kok ngapunten. Matur suwun panjenengan tasih kersa kemar-kemar, kersa mikiraken keberlangsungan napa namine hubungan kesantrian Ploso menika. Mugi-mugi sedaya wonten barokah. Astu mugi-mugi keberkahan pada akhlak Ploso saged dipunraosaken panjenengan sak keluarga panjenengan. Namun dengan ngagung akhir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.